hampir punah, hampir hilang gitu ya. Tetapi oleh kita mencoba mencari menggali lagi sebenarnya tembawang Tampun Juah yang sudah mulai dikuasai oleh industri ya. Ada karena wilayah Tembawang ini masuk ke dalam kawasannya konsesinya perusahaan itu menyadarkan masyarakat sehingga dia waktu itu meminta kepada Dayak Ekologi. Nah, mengapa ke Dayak Ekologi? Karena memang Dayak Ekologi itu memiliki datanya gitu, informasi tentang Tampun Juah. Nah, hasil penelitian etnolinguistik yang dilakukan Dayak Ekologi itu dari tahun 97 sampai 2007, kurang lebih 10 tahun, itu mengidentifikasi kita berhasil mengidentifikasi jumlah subsuku Dayak di Kalimantan Barat ya. Di Kalimantan Barat ini ada 151 subsuku dan ada 100 lagi anak-anaknya. Jadi kurang lebih kalau dengan subsukunya kurang lebih 251. Nah, dari pendekatan etnolinguistik itu kelompok Bidayuhik namanya dengan kelompok Ibanik itu rata-rata dalam penelitian etno dengan OT yang dilakukan Dayak Ekologi itu menyebut dirinya berasal dari Tampun Juah. Nah, ketika hasil penelitian itu kita cek, itu tidak ada yang tahu persis Tampun Juah itu di mana. Hanya dijelaskan di dalam tradisi lisan itu, artinya cerita orang tua, itu disebut di Ulu Kapuas. Di Ulu Kapuas masuk Sungai Ketungau, dari Sungai Ketungau masuk ke Sungai Sayeh, dari Sungai Sayeh masuk ke Ulu Bayan, Sungai Bayan. Nah, Bayan ini rupanya matinya di sini. Jadi yang dibilang Ulu Kapuas memang Ulu Kapuas ini sebenarnya. Jadi Ulu Kapuas yang dihilir. Jadi begitu aja cerita orang. Dulu kan waktu masih kecil tuh membayangkan Tampun Juah itu ada di ulu sekali. Nah, rupanya kalau kita lihat jalur sungai, mudik ke Sungai Ketungau itu, lalu ada Nangasayeh kan, mudik ke Nangasayeh sampai ke Sungai Bayan sini, Guna Manir itu matinya ke sini. Itu ceritanya. Nah, kebetulan sekitar tahun 2007 ada ritual adat bersama waktu itu di sini, dan memang menurut masyarakat adat di sinilah Tampun Juah karena masih ada artefaknya. Ada segala benda-benda yang sekarang mungkin masih diamankan masyarakat gitu ya, masih ada. Kemudian ada bukti itunya, masyarakat menemukan perahu naga, kemudian masyarakat menemukan ada gisar Tampun Juah itu. Nah, Dayak Ekologi coba mengecek lah ya, dan ya memang itu Tampun Juah. Nah, oleh karena itu kemudian dengan Pemda Sanggau dicoba dicari secara benar, tentu dengan pendekatan kebudayaan itu. Nah, jadi Dayak Ekologi kemudian mencoba melakukan semacam revitalisasi Tampun Juah. Jadi menghidupkan kembali Tampun Juah yang mulai hilang. Dihidupkan dengan cara yang pertama itu adalah memastikan wilayah Tampun Juah itu. Yang memastikan Tampun Juah kan tidak bisa kita hanya mau milih skop kecil aja. Tapi wilayah masyarakat adatnya dulu yang dilindungi gitu. Jadi setelah wilayah adatnya kita advokasi sama-sama untuk melindungi hak masyarakat di sini. Kemudian masyarakat juga menunjukkan titik-titik sejarah Tembawang Tampun Juahnya. 225,76 hektar itu kawasan Tembawang Tampun Juah. Itu di setiap titik tuh ada ceritanya, dan itu udah kita dokumentasikan di buku Tampun Juah itu. Ada ceritanya tentang Tampun Juah ya. Lalu kemudian titik-titik itu kita petakan lagi. Kita identifikasi, kita petakan. Walaupun di dalam 200 lebih itu sudah ada yang kena sawit dan lain-lain. Nah, lalu kita mencoba bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencoba mendapatkan perlindungan untuk hutan yang masih tersisa. Karena wilayah adat, kawasan adat Tembawang Tampun Juah ini nggak mungkin bisa diselamatkan tanpa ada regulasi yang melindunginya. Gitu. Karena kalau mengharap masyarakat itu kan ada kecenderungan itu penguasaan pribadi ya, yang kemudian itu bisa menghilangkan hak komunitasnya. Nah, maka kemudian kita ajukan ke pemerintah, dapatlah status untuk Kabupaten Sanggau ini hutan adat pertama dengan Tiong Kandang itu yang pertama keluar. Dengan luas hutannya 651 hektar. Nah, setelah kita mendapatkan perlindungan itu, baru kemudian kita bersepakat, masyarakat musyawarah bikin kesepakatan untuk menjadikan wilayah yang 200 lebih hektar ini tadi menjadi kawasan adatnya Tampun Juah. Jadi artinya masyarakat itu tetap mengelola wilayah itu, tetapi hak kepemilikannya udah
hak kepemilikan dibilang Dayak umum lah gitu. Tapi hak-hak masyarakat dalam mengelola beladang atau yang terlanjur dah punya sawit apa itu tetap aja. Yang penting masyarakat memahami itu bukan lagi hak pribadi gitu, tapi ini sudah hak umum kira-kira begitu. Nah, lalu di dalam itu juga ditetapkan ada sekitar 5 hektar itu untuk kawasan ritual. Nah, itu singkatnya tentang jadi prosesnya tidak langsung terjadi seperti hari ini. Nah, cuma dari 2011 sampai sekarang memang kita push terus ya, kita publikasi itu tentang penjualannya. Hah? Iya, ya sebelum hutan adat ada pengakuan untuk masyarakat adatnya dulu. Nah, itu ada verifikasi juga dari Pemda dan seterusnya. Dan lalu kemudian kita mencoba setelah hasil penelitiannya jelas dan tuntas, barulah kita mencoba melakukan kembali menghidupkan gawai Tampung Juah itu. Nah, gawai Tampung Juah itu dilakukan oleh masyarakat di pendampingan kita untuk supaya masyarakat ini menjadikan momen gawai Tampung Juah ini untuk membuat masyarakat Dayak ini tadi yang mungkin kehilangan sejarah itu menemukan kembali sejarahnya. Karena dari cerita Bidayuh dengan Iban saja yang 130 itu menyebutkan diri dari Tampung Juah itu 130 subsuku. Ya. 130-an subsuku ini yang menyebut diri dari Tampung Juah itu sebenarnya mereka tidak menyebut parsial, misalnya ini orang Iban atau orang Badayan. Tapi di dalam tradisi lisan itu diceritakan bahwa semua Dayak itu berasal dari Tampung Juah. Yaitu ada sebuah cerita dari perpustakaan Belanda, hanya saya tidak ingat anaknya tulisan itu yang mana tuh. Itu memang ada disebutkan sekitar abad ke-12 itu pernah seluruh Raja Dayak itu berkumpul di Tampung Juah ini. Raja Dayak berkumpul di sini dan mereka waktu itu menolak agama luar zaman itu. Itu mereka membuat kesepakatannya di Tampung Juah ini. Itu pernah ada cerita itu. Hanya saja kita ini belum selesai penelitiannya. Karena satu lagi tahapan yang harus diselesaikan itu penelitian arkeologi sebenarnya. Itu yang waktu itu rencana kita kerjasama dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ya. PPCB. Apa namanya yang di anu tuh? PPCB. Itu PPCB Samarinda. Cagar budaya betul. Ya, di bagian cagar budaya. Cuma sampai hari ini belum ada kabarnya itu. Itu ya. Jadi dari mengangkat Tampung Juah tadi itu, jadi sekarang ini menjadi kita punya hutan. Ya mungkin hutan adat ini termasuk hutan yang langka di perbatasan yang masih terjaga. Jadi ini bisa menjadi salah satu objek wisata alam lah kira-kira gitu ya, itu salah satunya. Karena dia menyatu dengan keramat adatnya, menyatu dengan pusat ekonomi masyarakat, dan ada tembawangnya, dan juga di dalam hutannya termasuk segala hewannya masih dijaga masyarakat. Nah, yang lain tempat ritual ya, ada tempat ritual di situ yang dipelihara masyarakat. Dan di Gawai Tampung Juah tahun 2019 kemarin itu kita mencoba mendokumentasikan titik-titik keramatnya. Kan di sini kan diceritakan masyarakat setidaknya ada 13 sampai 15. Ada namanya tempat mandi Kliang, ada namanya tempat mandi Kumang, ada namanya apalagi itu pohon cangkok, lalu tembawang kudur, merica. Pokoknya ada sekitar belasan gitu. Nah, itu kemarin sebenarnya mau coba kita kita perkenalkan. Cuma memang dokumentasinya belum tuntas ya. Nah, saya pikir itu juga bisa menjadi salah satu objek ya ke depannya gitu, supaya orang juga mengapa Tampung Juah ini begitu sakral dan begitu harus kita pelihara gitu. Karena inilah salah satu sisa-sisa peninggalan dari masyarakat Dayak. Karena rata-rata setiap suku Dayak itu dia hanya bercerita dia dari Kayangan. Jadi namanya Kayangan tuh siapa yang meneliti ke langit sana itu loh. Itu nggak bisa kita buktikan itu, secara ilmiahnya nggak bisa. Nah, tempat yang secara persis bisa kita verifikasi Tampung Juah aja. Nah, jadi untuk konteks hari ini kalau kita bicara di mana tanah leluhur Dayak itu adalah Tampung Juah. Dayak itu siapa? Dayak itu adalah kumpulan penduduk asli Pulau Borneo yang terdiri dari berbagai macam subsuku. Jadi Dayak itu nggak satu. Dayak itu adalah kayak social imagine. Jadi dia ini sebenarnya kumpulan dari suku-suku asli. Suku-suku dari Pulau Borneo. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan Dayak. Jadi kalau bicara dalam konteks hari ini, Dayak yang asal usul itu adalah Tampung Juah nih.
Nah, salah satu yang membuktikan itu juga adalah Sungkung, itu suku tertua di Bengkayang ya, batas Bengkayang dengan Sanggau Semalandap. Itu mereka juga menyebut berasalnya dari Tampun Juang. Itu bahkan Sungkung itu dialek dan apa namanya dalam bicaranya agak susah dipahami kalau Dialek bukan tua. ya, kalau enggak dialek tua ya. Itu mungkin termasuk bahasa tua. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita sama sekali belum memikirkan tentang bagaimana pariwisatanya. Belum. Karena ibarat orang menyajikan makanan itu, kita ini baru lagi nanak nasi. Belum bicara menyajikan ini ke meja makan. Ya, karena menurut kita ini banyak pekerjaan yang masih belum selesai. Tetapi tidak apa-apa, karena proses berjalan. Kalau memang misalnya ada bagian tertentu yang bisa menjadi daya tarik, membuat orang merasa punya minat untuk datang ke sini, mengenal identitas dirinya, kenapa tidak? Nah, hanya saja memang perlu kerjasama banyak pihak untuk mengemas ini. Satu sisi misalnya momen Gawai Serumpun Tampun Juah tahunan itu bisa digunakan untuk mendatangkan orang gitu ya. Yang kedua misalnya momen ritual adat yang seharusnya dilakukan setiap kelompok subsuku itu bisa dibayangkan enggak usah banyak lah ya. Mungkin 30 subsuku aja berkumpul, 30 kelompok masyarakat Dayak aja berkumpul sini melakukan ritual masing-masing sesuai dengan cara sukunya. Itu nggak bisa kita bayangkan itu loh, nyewahnya itu seperti apa. Nah, jadi itu proses perjalanan kita. Nah, dalam rangka mempromosikan Tampun Juah sekaligus alat komunikasi komunitas, kita juga fasilitasi ada radio komunitas di sini. Ada radio komunitas Tampun Juah. Nah, inilah yang digunakan untuk mempromosikan ini. Nah, cuma memang radio ini dan untuk Tampun Juah ini sendiri, kita sejauh ini masih hanya fokus di 3 ketemungan yang menjaga Tampun Juah selama ini, yaitu dari kelompok Dayak Sisang, ya, kemudian dari Dayak Bisemu, ini dari kelompok Bidayuh, dan Iban Sebaruk, ini yang mewakili dari kelompok Iban. Nah, itu Bincang Bung Herman ini dia dari Iban Sebaruk. Dan tentulah ini hanya mewakili gitu. Yang lain sebenarnya banyak. Selain itu memang kita punya rencana besar untuk membuat semacam pusat pertemuan masyarakat ya, dengan mendirikan rumah panjang Tampun Juah sebagai untuk menjaga eksistensi memori kolektif yang ada di masyarakat ya, atau kolektif memorinya, sekaligus untuk ajang festival ke depan, yang mana sekarang ini lagi diperjuangkanlah oleh kita ya. Sejauh ini kita masih terima janji-janji gitu ya, dan konkretnya belum, itu hanya komunitas masyarakat yang udah berjuang bersama kita baru membangun sedikit itu. Itu mungkin juga bisa jadi destinasi ya ke depan. Lalu yang berikutnya ada Tugu Persatuan, di situ ada Tugu Persatuan. Tugu itu pun saya lihat udah hidup segan mati tak mau gitu. Jadi mungkin digeser gini sedikit tumbang kali barang tuh gitu. Jadi perlu kesadaran masyarakat juga untuk menghidupkan. Tapi intinya yang mau saya katakan, Tampun Juah ini itu betul-betul bisa menjadi alat yang sangat potensial untuk dikembangkan di masa depan dalam rangka menjaga eksistensi dan pelestarian kebudayaan bangsa ya. Karena ini dia berada di perbatasan, saya pikir juga menjadi nilai plus ya, dan poin penting. Nah, kalau kita lihat terkait tentang rencana pengembangan tadi itu induk pariwisata itu, saya pikir kalau kita mengambil katakan dari objek kebudayaan, wisata budayanya dan wisata alamnya, dia bisa masuk. Hanya kita perlu mengembangkan lagi. Dan di alamnya di sini juga ada banyak segala air terjun gitu ya. Dan juga masyarakat sini juga sudah punya pasukan penjaga wilayah namanya, termasuk Tembawang Tampun Juah, namanya Pentaruh. Ini Pak Ketuanya yang baju merah ini, namanya Pak Dadang. Jadi kalau mau jalan-jalan di sini, misalnya keliling hutan atau melihat tempat keramat, mereka ini yang mengiringnya gitu. Dan memang disepakati masyarakat sini kalau ada tamu tuh memang mengikuti tradisi di sini lah gitu ya, ada semacam ritual atau apa gitu. Ya, karena kita sangat yakin dan percaya, bahkan kalau menurut cerita tradisi lisannya dari Sisang dan Bisemu itu ada 3 ke 4 berapa buah rumah panjang seluruh panjang 4 ya, sekitar 4 rumah panjang dulu tuh di situ tuh, yang 2-nya memang pergi menyebar di seluruh Pulau Borneo ini, yang 2-nya itu masih menurut ceritanya.
Jadi masih ada di sini. Cuma memang ada perjanjian gitu, nggak bisa melihatnya. Gitu. Begitu ya, Pak Aja. Nah, itu. Oleh karena itu kalau pergi ke situ nggak boleh nggak permisi gitu, nggak boleh nggak pamit, nggak boleh nggak memberitahu gitu. Dan bahkan bagi mereka yang beruntung tuh kadang masih bisa melihat pohon lansat kata orang sini ya. Pohon lansat itu kadang tuh kita lihat hanya ada gitu kan, tapi agak susah lah saya cerita barang itu ya, karena nanti orang wisata mencari pohon lansatnya nggak ada gitu kan. Ya itu ya, tapi cerita masyarakatnya begitu. Kita ini kan hanya mencatat cerita gitu. Dan ada tunggul kelapa ya. Cuma tunggul kelapa ini setiap tahun dia pindah. Jadi tidak tentu dia ada di tempat itu lagi. Selam pun tak ada. Siapa nyelam tuh ada. Tapi intinya itu ada tuh cerita. Dan di dalam itu juga ada bekas tempat pembakaran mayat ya dulu tuh. Macam-macam tuh. Secara di masyarakat sendiri dari kita sebagai pendamping melihat ya ada beberapa tantangan ya di sini, karena sebenarnya ketika kita menjadikannya sebagai wisata budaya misalnya kan mesti kan masyarakat menunjukkan identitas gitu, menunjukkan ciri khasnya sebagai masyarakat adat dan orang Dayak mestinya gitu. Tapi situasi hari ini kita tahu bahwa tantangan global, tantangan modernisasi, tantangan pembangunanisme juga berdampak terhadap masyarakat di kampung ini. Apalagi di sini adalah lalu lintasnya perbatasan gitu. Jadi orang keluar masuk di sini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah masyarakat sini sudah kaum mudanya terutama tidak begitu akrab lagi dengan budayanya ya. Kita berusaha menghidupkan mulok, cuma kan belum berkembang ya. Mulok itu pelajaran tentang kebudayaan yang masuk ke sekolah.